Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Happy Christian Zaid dengan NIM 251904101006 dari Universitas Jember, khususnya di kampus Vokasi Jubung, dengan program studi D4 Rekayasan Perancangan Mekanik. Kali ini saya akan kembali membahas masih seputar dengan siklus. Nah, di sini perbedaannya itu adalah efisiensi siklus dan perbandingannya. Oke, saya akan membahas definisinya, serta contoh dan perbandingan yang ada. Selamat menonton. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam manfaat dan contoh soalnya, kita harus mengetahui apa sih definisi dari efisiensi siklus serta perbandingan. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi siklus. Apa sih itu? Efisiensi siklus adalah rasio antara energi yang bermanfaat, output, dengan total energi yang dimasukkan input ke dalam suatu proses, dan sering digunakan untuk membandingkan efektivitas berbagai siklus, seperti efisiensi termal atau efisiensi proses manufaktur. Nah, contohnya itu adalah dalam termodinamika itu adalah efisiensi siklus diukur dengan membandingkan kerja bersih yang dihasilkan dengan panas yang diserap dalam manufaktur. Efisiensi siklus diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas bernilai tambah dengan total waktu siklus produksi. Jadi berbeda-beda teman-teman. Kalau misal di dalam termodinamika, efisiensi siklus ini digunakan untuk diukur dengan membandingkan kerja bersih yang dihasilkan dengan panas yang diserap. Sedangkan dalam manufaktur atau industri, efisiensinya itu diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk aktivitas yang bernilai tambah dengan nilai total. Nah, jadi singkatnya ini adalah efisiensi siklus. Itu adalah suatu perbandingan yang bermanfaat ya. Jadi dia itu menghitung total yang memang benar-benar bersih dan mana-mana yang output yang sangat kotor. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh perbandingannya dan manfaatnya. Nah, manfaat dan contohnya itu adalah manfaat yang dihasilkan dari efisiensi siklus ini adalah terutama dalam konteks termodinamika dan proses industri ini dapat memberikan manfaat signifikan seperti penghematan biaya operasional, peningkatan kapasitas produksi, dan pengurangan dampak lingkungan, serta pembandingan berbagai jenis siklus membantu dalam pemeliharaan desain yang optimal untuk aplikasi tertentu. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya efisiensi itu bagaimana? Karena kita sudah mengetahui apa yang salah dan yang outputnya tidak terlalu berguna untuk efisiensi, maka kita dapat mengurangi hemat biayanya apabila kita sudah mengetahui efisiensinya dengan benar. Apabila kita membeli suatu bensin 1 liter dapat menghabiskan sekitar berapa ya, 5 jam misalnya. Nah, berbeda dengan mesin yang lain dengan 1 liter yang sama namun dapat menghabiskan sekitar 10 jam. Nah, seperti itu kita dapat mengefisiensikannya teman-teman, pilih dengan baik. Nah, contoh salah satu perbandingan singkatnya ini adalah misalnya di siklus Carnot, mesinnya itu atau sistemnya itu ideal. Nah, efisiensinya ini teoritis sangat tertinggi ya. Dan seperti yang saya bahas tadi itu, dan catatannya tidak nyata, maksudnya tidak nyata itu masih belum terrealisasikan dengan baik. Nah, sedangkan Rankine itu atau PLTU memakai tenaga uap dari 30% sampai 45%. Nah, ini itu bisa ditingkatkan ke rehat regen sampai regen. Nah, selanjutnya ada Brighton, turbin gas bisa sampai dengan 25% sampai 40%, di mana digabung dengan ini ya, Rankine tadi ya. Ini bisa bertambah dengan baik. Setelah itu Otto, mesin bensin itu dapat efisiensinya itu sekitar 25 sampai dengan 35%. Ini juga dipengaruhi dengan perbandingan pengeluarannya. Diesel juga sama, namun dia itu efisiensinya lebih tinggi ya, 30% sampai 45%. Dan ini lebih efisien daripada Otto, daripada mesin bensin ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh soal perbandingannya itu adalah jika mesin Otto dan diesel mempunyai rasio komprehensi sama 15/1, mana lebih efisiensi? Nah, jawabannya itu cukup mudah ya, karena kita sudah lihat tadi diesel itu lebih efisiensi daripada Otto. Nah, maka kita jawab, diesel lebih efisien karena proses pembakaran menghasilkan suhu lebih tinggi dan tidak butuh toilet. Seperti itu teman-teman. Jadi kita dapat melakukan suatu perbandingan, mengetahui apa yang kurang, mengetahui apa yang bagus.
seperti itu siklus, efisiensi, siklus, dan perbandingan. Nah, sekian dari materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik. Terima kasih.